panggilkan untuk narasumber kedua kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hendro Supeno, Ketua Kelompok Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi Pangpang Tanjung Pasir, Taman Nasional Alas Purwo. Selamat pagi, selamat datang Bapak Hendro. Kami persilakan mengambil posisinya. Next, pembicara ketiga atau narasumber ketiga kita adalah Bapak Rudianto. Menuju stage, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Atau Mbah Lezas, Ketua Yayasan Masyarakat Fikus Indonesia. Siap, silakan. Boleh mengambil posisinya. Kita lanjut lagi untuk narasumber keempat, yaitu Bapak Cilin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sahabat Hutan, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Silakan. Next, kita masih ada narasumber berikutnya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ponidi. Boleh Bapak bergabung bersama di atas stage. Ketua Kelompok SPKP Wanajaya Lestari Desa Sarongan. Selamat pagi, selamat datang. Next, kita juga akan mengundang ada Bapak Helitra yang sudah bergabung bersama kami. Boleh berikan tepuk tangan. Kami persilakan untuk menempati tempat duduknya. Beliau adalah Ketua Destinasi Karimata Betok Jaya. Siap. Dan yang terakhir ada Ibu Ovi nanti menyusul. Jadi nanti kita akan bertemu dengan Ibu Novi sambil kita berbincang terlebih dahulu dengan 6 narasumber kita. Tepuk tangan dong sekali lagi. Teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat datang. Bapak-bapak, siap. Jadi senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul. Saya izin duduk. Oke, jadi kita akan berbincang terkait dengan konservasi alam, seberapa pentingnya dan juga kegiatan apa saja jika terkait hutan dan masyarakat ya Pak ya. Boleh, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan kegiatan-kegiatannya untuk konservasi alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak KSDAE yang saya hormati dan juga kepada jajaran KLHK yang saya hormati dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati sebagai Kepala Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini, dan juga kepada segenap panitia, unsur masyarakat, semua pendukung kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional yang saya hormati. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Ponidi, alamat Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Mohon izin sebelumnya, tadi dari beberapa teman menyampaikan dari pemerhati lingkungan, termasuk Ibu Kades ya yang luar biasa. Cuma di sebelah kanan saya ada kedekatan sejarah Pak ya. Kalau Bapak tadi itu mantan apa Pak? Penebang liar ya Pak ya? Perusak hutan. Tapi profesi saya berbeda Pak. Saya sebelum kegiatan aktif di SPKP, saya adalah mantan pelari cepat Pak. Lawan saya adalah Polhut Taman Nasional Meru Betiri. Kalau tidak salah sekarang ada di Bali Barat salah satunya. Pak Tosin ya, mungkin kalau ada. Saya adalah pelari cepat. Dikala itu Pak, saya tidak pernah kalah. Saya selalu ada di depan, tapi saya tidak pernah jadi juara. Saya tidak nyangka juga dan tidak pernah saya bayangkan setelah dari bapak-bapak Balai Taman Nasional Meru Betiri akan kebaikannya, menegur sapa dengan saya dan bersama teman-teman. Akhirnya saya berdiskusi merancangkan sebuah kegiatan dan pemetaan lingkungan.
saya berorganisasi, dapat SK Kepala Desa tahun 2019, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu budidaya ikan air tawar, juga budidaya unggas, dan ibu-ibu dari SPKP punya kegiatan yaitu keripik tempe, dan dari bapak-bapaknya karena pakan ternak yang menjadi persoalan naik begitu signifikan, kami mengembangkan usaha maggot. Syukur alhamdulillah atas kebaikan dari bapak-bapak Balai Taman Nasional, kami pun usaha tersebut bisa berjalan dan berkembang. Tapi itu semua bukan semata dari kekuatan kemampuan kami, tidak lepas dari kerjasama para pihak. Selain dari pendamping Taman Nasional Marubediri, juga ada pendamping desa dari Kementerian Desa, dan juga petugas Keswan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu perjalanan daripada kelompok kami melakukan sebuah perencanaan kegiatan di ekonomi masyarakat. Nah, ketika kita bicara usaha yang saya lakukan tadi, salah satunya budidaya maggot. Kenapa Pak kok maggot? Mungkin sedikit asing ya, yang sudah tahu mungkin sedikit jijik akan mendengar kata-kata tersebut. Kita bicara maggot ada 3 hal di sini yang tidak bisa terpisahkan, yaitu antara pakan maggot, dan bekas maggot. Sedikit saya ulas hal tersebut. Pakan maggot itu adalah bahannya dari sampah Pak Bu. Sampah, limbah dapur, limbah rumah makan, limbah pasar, limbah pertanian. Nah, dalam kegiatan saya untuk memenuhi kebutuhan pakan maggot, secara langsung maupun tidak langsung saya membantu membersihkan lingkungan. Karena sampah yang selama ini menjadi masalah, insya Allah sampah ini akan menjadi berkah dan sampah ini akan menjadi rupiah. Ketika kita bicara maggot adalah hewan yang mengalami daur kehidupan, metamorfose. Dianya makan sampah dan berprotein tinggi kalau kita gunakan untuk pakan ternak. Ternyata dari usaha budidaya maggot tersebut kami bisa menghasilkan keuntungan yang ternyata hewan yang menjijikkan cukup menjanjikan. Untuk bicara bekas maggot sendiri, bekas maggot bisa digunakan untuk pupuk tanaman, baik itu tanaman perkebunan maupun tanaman-tanaman pangan yang lain. Nah, pupuk organik tersebut ternyata keuntungannya ganda, bukan hanya sebatas pada nilai kesehatan daripada hasil panen, tapi juga ikut memulihkan kesuburan tanah. Perlu kita sadari berapa anggaran pemerintah dalam mensubsidi pupuk untuk petani. Kalau kegiatan akan sadar penggunaan pupuk organik ini dilakukan secara massal di seluruh Indonesia, insya Allah beban pemerintah biaya subsidi anggaran per tahun berkurang dan tidak menutup kemungkinan hutang negara akan berkurang dan sebagian hutang tersebut juga akan disumbangkan dari petani yang sadar lingkungan. Kurang lebihnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan-kegiatan kami selaku kelompok SPKP Wanajaya Lestari tadi, keberhasilannya juga tidak lepas dari intensitas dari bapak-bapak Balai Taman Nasional Marubediri, yang kalau boleh saya sebutkan yaitu Bapak Kepala Balai ya, Bapak Maman Surahman ya. Bapak Maman Surahman.
Mungkin dari bapak-bapak kepala balai kalau diskusi biasanya di ruang-ruang tertutup di kantor-kantor yang ber-AC. Tapi kalau Bapak Maman ini diskusi dengan kelompok kami di kandang, Pak. Di tepi kolam. Kandang itu bukan kandang-kandang hewan piarian yang cukup lucu, enggak. Kandang maggot, kandang ayam, dekat kolam lele. Tapi sangat bangga dan terima kasih atas bimbingannya kami yang dulu tidak pernah kalah tapi tidak pernah jadi juara. Pada hari ini saya tidak pernah merasa menang, tapi saya dapat informasi dari Bapak Kepala Balai, SPKP wajar dapat juara. Artinya kemenangan bukanlah sebuah tujuan dan capaian akan kebanggaan seseorang, tapi kebersamaan dan pelestarian lingkungan yang bisa memberikan sumbangsih kehidupan bagi kita bersama yang akan mengantarkan kita dan anak cucu kita besok dalam meneruskan kehidupan di dunia ini. Kurang lebihnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peran SPKP tidak hanya sebatas pada usaha-usaha ekonomi. Kembali SPKP adalah sentra penyuluhan kehutanan pedesaan yang kami beri nama Wanajaya Lestari, disingkat Wajar. Sehingga mungkin panjenengan semua mendengarkan apa yang saya sampaikan cukup kurang sesuai dengan tata bahasa, ya wajar saja lah Pak. Ya wajar ya, karena SPKP-nya wajar. Saya pikir seperti itu. Peran SPKP selain daripada usaha-usaha ekonomi, itu juga aktif di kegiatan-kegiatan forum tingkat desa, seperti Bu Kades, mungkin ada Musdes ya Bu ya, ada Musren Bangdes, ada Musren Bangcam. Di situ kami SPKP terlibat. Sehingga kami bisa mempengaruhi anggaran APBDes. Alhamdulillah per tahun sesuai dengan Permendes, anggaran dana desa dialihkan untuk membeli bibit penghijauan di kawasan konservasi. Dan terima kasih juga kami bisa mempengaruhi kebijakan daerah. Baru saja, sekarang belum ditanam 100% karena kami sudah keburu berangkat ke Bali sini. Kami dapat bibit tanaman keras, itu alpokat, yang bisa kami tanam di lahan rehab, itu sumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan sentra penyuluhan kehutanan pedesaan, konsepnya tidak hanya sebatas pada usaha ekonomi, kami pun juga aktif dalam forum-forum tingkat desa maupun daerah. Itulah beberapa kegiatan yang saya lakukan, tapi sekali lagi ini semua berkat kerjasama aktif Pak. Ya, saya juga sedikit ini ya kepada pendamping saya ya, Pak Agus Hidayat. Pak Agus Hidayat ini lawan saya lari cepat dulu Pak. Saya dengan Pak Agus Hidayat. Sekarang kok jadi pendamping saya gitu loh, saya agak kenapa saya tertawa gitu loh. Saya ini dikejar-kejar Pak Agus dulu, sekarang menjadi pendamping saya, itu yang jadi kalau mau ngerti saya ketawa. Mungkin ya bukan kami untuk ini, kebetulan aja Pak sama ceritanya gitu Pak ya. Ya. Itulah Pak dari kami sentra penyuluhan kehutanan pedesaan, juga perjalanan yang begitu panjang, tapi bukan berarti pada hari ini adalah puncak daripada perjalanan kelompok saya. Karena apa? Jalan masih panjang, tantangan dan hambatan masih perlu kami hadapi. Untuk itu ke depan saya masih butuh dampingan, bimbingan, masukan dari para pihak yang terkait dan juga kepada pemerhati lingkungan yang akan mempunyai kepedulian tinggi terhadap pelestarian, sehingga anak cucu kita besok ke depannya masih bisa menikmati akan kelestarian hutan. Karena apa? Jikalau tetesan air yang terakhir telah kita minum, uang tidak bisa kita makan. Yang katanya intanlah yang mahal, mutiaralah yang paling berharga.
Tapi kebutuhan air tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu yang perlu kita ingat bersama. Mari kita ke depan terus suarakan, lakukan pelestarian dalam rangka memulihkan kelestarian hutan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ponidi. Luar biasa sekali ya, berarti SPKP ini memang sudah melaksanakan aksi-aksi nyata tentunya untuk mendukung dan melestarikan alam dan juga lingkungan dan bumi pastinya. Dan pastinya kita harus saling mendukung Bapak Ibu dan seluruh peserta HKN 2022 supaya nanti kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih lestari, masa depan yang baik juga untuk anak cucu ke depannya. Siap, luar biasa Pak Ponidi. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan satu lagi narasumber kita bernama Bapak